Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Juwaria. Di sini saya akan mempresentasikan WDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun riwayat pendidikan dan pekerjaan, tahun 2001, lulus D3 Akademi Kebidanan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Tahun 2005, lulus D4 Bidang Pendidik Stikes Insan Unggul Surabaya. Tahun 2013, lulus Magister Kesehatan Universitas 11 Maret Surakarta. Tahun 2001 sampai sekarang, saya bekerja di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Homebase saat ini di Prodi Profesi Pendidikan Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Pengajaran meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah. Deskripsi mata kuliah, asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan persalinan fisiologi sebagai penguasaan konsep dasar dan memberikan asuhan kebidanan pada ibu masa persalinan fisiologi yang didasari konsep pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta merujuk pada hasil evidence base dalam praktik pertolongan persalinan dengan menggunakan pendekatan problem solving, critical thinking, dengan menerapkan metodologi manajemen kebidanan, serta berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini komplikasi. Kemampuan yang diharapkan. Capaian pembelajaran lulusan Prodi S1 Kebidanan meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun sikap meliputi menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri. Menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Pengetahuan meliputi menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Menguasai konsep teoritis ilmu obstetri dan ginekologi, serta ilmu kesehatan anak secara umum. Menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir dan balita, serta kontrasepsi. Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit-penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Keterampilan umum meliputi mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Mampu mengambil keputusan secara cepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Adapun keterampilan khusus meliputi mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan
dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi, remaja, perempuan, usia subur, dan perimenopause serta pelayanan KB. Mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktek kebidanan. Mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. Mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi. Mampu mengaplikasikan teori dan praktek pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik. Mampu mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen pelayanan kebidanan. Mampu menerapkan fikih kebidanan dan syariat Islam di setiap asuhan kebidanan komprehensif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan teknis, model praktik kebidanan, etika profesi, prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan balita serta kontrasepsi secara dalam. Mampu mengembangkan KIE, promosi, dan preventif kesehatan yang berhubungan dengan asuhan persalinan secara mandiri dan bertanggung jawab. Mampu mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen pelayanan kebidanan pada persalinan dengan menerapkan fikih kebidanan dan syariat Islam secara mandiri dan terstruktur. Mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan, pada persalinan, dan mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan secara bertanggung jawab dan terukur. Mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengambilan keputusan sesuai manajemen dalam pelayanan kebidanan pada persalinan sesuai dengan kode etik. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam asuhan persalinan sesuai dengan etika kebidanan. Menguasai konsep dasar pasien safety dan mendemonstrasikan pencegahan infeksi pasien safety dalam asuhan persalinan secara terukur dan mandiri. Mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah. Mampu memahami konsep dasar persalinan, ruang lingkup praktek bidang, dan upaya promotif dan preventif pada masa persalinan dan bayi baru lahir. Mampu menguraikan faktor yang mempengaruhi persalinan, sinkronisasi dan harmonisasi faktor 5P dalam proses persalinan. Mampu mengidentifikasi perubahan fisik, psikologi, dan melaksanakan asuhan pemenuhan kebutuhan dasar ibu bersalin, serta melaksanakan dan mengembangkan manajemen nyeri. Mampu melakukan penapisan pada ibu bersalin, menegakkan diagnosa dan pengambilan keputusan. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan persalinan dengan pendekatan problem solving, critical thinking dengan menerapkan metodologi manajemen kebidanan pada proses persalinan sesuai dengan standar kompetensi.
mampu memahami dan mengidentifikasi adanya penyulit pada ibu bersalin dan bayi dengan kebutuhan kompleks, mampu menjelaskan adaptasi intrauterin ke ekstrauterin pada bayi baru lahir dan melakukan asuhan bayi baru lahir dalam 2 jam pertama, mampu memahami asuhan persalinan dan perawatan bayi baru lahir dalam sudut pandang Islam, serta asuhan pada masa postpartum dini, mampu memberikan asuhan kebidanan dengan menerapkan asuhan sayang ibu pasien seperti pada proses pertolongan persalinan, mampu melakukan dokumentasi asuhan serta manajemen dan administrasi obat pada persalinan dan bayi baru lahir. Adapun materi pembelajaran pertolongan persalinan kala 2, kemampuan akhir direncanakan melaksanakan asuhan kebidanan persalinan dengan pendekatan problem solving, critical thinking dengan menerapkan metodologi manajemen kebidanan pada masa proses persalinan sesuai dengan standar kompetensi. Bahan kajiannya meliputi pemantauan kontraksi, tanda-tanda vital, keadaan umum, kemajuan persalinan, dan pemantauan janin pada saat persalinan kala 2. Indikasi, syarat, dan langkah amniotomi dan episiotomi. Pertolongan kelahiran bayi secara APN dan Islami. Manuver tangan dan langkah-langkah dalam melahirkan bayi dan membantu kelahiran bau. Penilaian bayi baru lahir, pertolongan persalinan pada ibu dengan keadaan khusus. Sumber referensi meliputi utama pendukung. Adapun sistem pembelajaran dan metode perkuliahan di tempat kami menggunakan perkuliahan secara luring. Sebelum perkuliahan dimulai, saya membuka esorogan untuk menulis bahan mata kuliah. Setelah itu, mengklik supaya perkuliahan bisa dimulai dan mahasiswa memulai untuk melakukan absensi. Adapun metode pembelajaran mata kuliah, asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir. Metode yang digunakan untuk mendorong keaktifan peserta didik yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Adapun interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya pada saat interaksi secara luring melalui tatap muka di kelas. Sebelum perkuliahan berakhir, saya memberikan tanya jawab untuk menggali seberapa jauh materi yang sudah saya sampaikan bisa diserap oleh mahasiswa. Adapun sistem penilaian di tempat kami terdiri dari aktivitas partisipatif, yaitu terdiri dari praktikum 20%, uji keterampilan 20%. Test-based project meliputi swab 10%, dan kognitif meliputi tugas 20%, UAS 30%. Adapun penilaian uji tulis di tempat kami yaitu menggunakan Google Form. Untuk penampilannya seperti di bawah ini. Untuk lembar jawaban dari mahasiswa UAS maupun UTS, tampilannya seperti di bawah ini. Untuk penugasan, adapun penugasan pada mahasiswa bisa dilakukan di esorogan.
Dan pada saat dievaluasi, saya bisa langsung memberikan komentar dan penilaian, sehingga mahasiswa langsung bisa melihat hasilnya. Untuk praktikum, penilaian praktikum, saat praktikum saya menggunakan SOP. Dan untuk penilaian praktikum menggunakan lembar penilaian seperti tampilan di bawah ini. Untuk ujian praktek, sama, tiap-tiap penguji bisa menggunakan format penilaian seperti tampilan di bawah ini. Adapun konversi nilai yang digunakan di UNUSA pada program Diploma 3 dan Sarjana menggunakan konversi huruf dan robot seperti tampilan di bawah ini. Berikut tampilan video pengajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi harinya semakin sore masih semangat? Semangat. Di sini Bu Cucu akan menyampaikan materi lanjutan dari Bu Nisa ya. Bu Nisa kemarin menjelaskan tentang asuhan anak. Sebelum mulai, mari kita berdoa agar materi yang diberikan ini bermanfaat dan selalu bermanfaat. Silakan Mbak Putih memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah ngisi kehadiran semuanya? Sudah, Ibu. Cucu cek dulu ya. Alhamdulillah sudah ngisi kehadiran semua ya. Jadi untuk sore hari ini Cucu akan menjelaskan persalinan kalah dua sesuai dengan RPS tadi ya. Adapun tujuan dari perkuliahan di sore hari ini, mahasiswa mampu untuk melakukan pertolongan persalinan, mampu untuk pemantauan kontraksi, mampu untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemantauan kemajuan persalinan, dan pemantauan pada kemajuan pada janin. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengetahui indikasi maupun kontraindikasi sebelum melakukan amniotumi maupun episiotomi. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan pertolongan persalinan secara APN, secara menurut dan secara Islami. Sekarang apa yang dimaksud persalinan kala dua? Yang dimaksud persalinan kala dua di sini yaitu mulai uterus berkontraksi berapa? 10 atau pembukaan lengkap sampai bayi baru lahir. Sekarang yang dimaksud tanda-tanda gejala kala dua yaitu ada namanya tanda bisa dilihat gejala yang dirasakan. Di sini tandanya apa tandanya? Terlihat perineum menunduk. Kemudian lubang vagina sphincter ani membuka. Ya, kepala kroning di dasar panggul, tangan kanan menahan perineum. Setelah dipegang secara bilateral,
tarik curam ke bawah, bahu depan lahir. Elevasi ke atas, bahu belakang lahir. Setelah kepala lahir seluruhnya, tangan kanan berpindah menyangga leher dan kepala. Tangan kiri menyusuri mulai dari bahu, punggung, bokong paha sampai osmaleus. Itu bayi lahir, tapi kan tadi lahir ya, harus dinilai. Apa yang dinilai? Itu penilaian sekilas sesaat setelah bayi baru lahir. Penilaiannya menggunakan 5 aspek yang disebut Terima kasih. Akan saya lanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Di sini Bu Cucu akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu asuhan kebidanan kelas 2. Adapun persiapan untuk menolong persalinan normal, yaitu diantaranya pertama persiapan ruangan. Persiapan ruangan yaitu persiapan yang tertutup untuk menjaga privasi pasien. Kemudian pencahayaannya yang terang. Kemudian persiapan yang kedua yaitu persiapan alat-alat. Pada saat kepala proning dengan diameter 5-6 cm di depan vulva dan subocciput sebagai hipomuklion berada di bawah simfisis, tangan kanan penolong menahan perineum, tangan kiri menahan kepala secara lembut sambil mengamati. Jika perineum bertambah pucat atau perineum semakin menipis, ada indikasi dilakukan episiotomi. Dan pada saat ibu mengalami kontraksi dianjurkan untuk meneran. Silakan ibu meneran, iya Bu. Pinter terus ibu, pinter terus ibu, kurang sedikit lagi Bu. Pintar, sudah Bu, tiup. Setelah tidak ada lilitan tali pusat, biarkan kepala melakukan versi luar. Setelah kepala melakukan putar versi luar, kepala dipegang secara biparental. Tarik curam ke bawah untuk melahirkan bau depan, elevasi ke atas untuk melahirkan bau belakang. Setelah itu tangan kanan diletakkan di atas kepala dan leher, menyangga kepala dan leher. Setelah itu tangan kiri menyusuri bau, punggung, bokong sampai osmaliurus. Alhamdulillah Ibu, bayinya perempuan, lahir jam 13. Dilakukan penilaian sesaat, tangisan kuat, gerakan aktif, warna merah muda. Kita bacakan doa. Meneruskan ya. Saya ingin menggali apa yang sudah Bu Cucu sampaikan, sudah dipahami atau belum ya. Oke. Sekarang Mbak Ani, apa yang dimaksud persalinan kala 2 itu? Dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Oke, terima kasih. Betul ya. Kemudian apa yang termasuk tanda dan gejala kala 2? Tanda dan gejala kala 2 ada dorongan ingin meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan demam.
kasih ya. Jadi tanda gejala kala 2 yaitu terlihat perineum menonjol, anus membuka, ibu merasakan ini menelan. Kemudian manuver yang pertama pada persalinan itu apa ya? Setelah kepala nampak pada intrautus vagina, tangan kanan menahan tangan kiri kenapa kepala harus ditahan secara lembut? Agar kepala tidak defleksi terlalu cepat. Kalau defleksi terlalu cepat, bagian atas dinding vagina bisa robek. Dan setelah bayi lahir, begitu bayi lahir, pemantauan yang sekilas harus dipantau apa saja? Warna kulit dan suami. Oke, jadi begitu lahir ya, berarti bayinya sehat, tangisan kuat, kemudian bayinya biar aktivitasnya kuat, sehat, dan warna kulitnya adalah merah. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan materi berikutnya. Demikian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.